Assalamualaikum Sobat Football United. Dari Tim Talk nih, ada sebuah informasi kabar yang ingin gue bahas di video kali ini terkait dengan satu nama, langsung aja, yaitu adalah Mason Mount. Dikabarkan Manchester United telah memutuskan untuk terus menahan Mason Mount walaupun ada ketertarikan dari Eropa di musim panas kali ini. Michael Carrick tetap menjadi pengagum yang besar untuk pemain tengah ini dan ingin membantu sang pemain ya untuk memulihkan lagi penampilan terbaiknya di Old Trafford. Manchester United telah menolak ya permintaan informasi dari Aston Villa, Newcastle, Fulham, Inter Milan, Napoli, dan Red Bull Leipzig untuk Mason Mount. Newcastle United telah membuat kontak terkait dengan potensi mendatangkan pemain Manchester United Mason Mount. Eddie Howe menargetkan pemain tengah ini untuk dibangun ulang setelah gagal mendatangkan Johan Manzambi dan kehilangan Sandro Tonali. Manchester United telah menolak pendekatan tersebut dan bersikeras kalau Mason Mount ini masih menjadi bagian dari rencana Michael Carrick. Wow, ini situasi yang ingin gua bahas di video kali ini. Mason Mount, pemain yang menurut gue termasuk yang kurang beruntung, dalam arti setelah dia didatangkan dari Chelsea, pada saat itu ketika dia hadir, dia menimbulkan banyak optimisme. Pemain yang memiliki potensi besar, membawa atau ya bersama dengan Chelsea menjadi juara Liga Champions, didaratkan di Manchester United dengan angka 67,7 juta euro. Sekitar 3 tahun yang lalu, di mana pada saat itu dia berusia 24 tahun. Jadi dinilai memang dia memiliki potensi untuk bisa berkembang lagi di Manchester United. Tapi semua tahu ya juga bagaimana apa yang akhirnya menghalangi Mason Mount untuk berkembang di Manchester United. Faktor pertama, menurut gue ada 2 faktor. Nomor 1 adalah cedera, situasi fisik dari Mason Mount, di mana Mason Mount cukup sering menderita cedera absen ya di Manchester United. Bahkan di musim pertamanya di Manchester United dia sudah absen selama 173 hari. Ada 4 jenis cedera dan membuat dia harus absen di 31 pertandingan. Lalu musim setelahnya absen di 148 hari dengan 3 jenis cedera, membuat dia harus absen 30 pertandingan. Sebelumnya 31 pertandingan, setelahnya 30 pertandingan. Lalu musim lalu ada peningkatan yang sangat signifikan. Dia absen di 73 hari, di mana ini kurang lebih setengah dari musim sebelumnya ya, dari sisi jumlah hari. Dari sisi pertandingan yang dia tidak bisa perkuat, ini berkurang cukup drastis. Setelah 2 musim sebelumnya dia absen di 30 pertandingan, musim lalu menurut catatan dari Transfermarkt dia absen di 9 pertandingan. Jadi memang ada ekspektasi kalau ya Mason Mount mungkin akan memiliki situasi fisik yang lebih baik lagi di musim ini. Pemain ini di sisi lain ya memiliki kontrak sampai dengan 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Dari situ gua pikir memang musim ini menjadi semacam kayak musim penentuan bagi Mason Mount. Karena masih tersisa 2 tahun lagi. Kalau musim ini Mason Mount bisa memiliki performa yang bagus dengan Manchester United, ada kemungkinan musim panas tahun depan paling tidak opsi perpanjangan 1 tahun akan diaktifkan oleh Manchester United. Tetapi ketika tidak ada perkembangan yang signifikan, maka ada kemungkinan akan dijual, dilepas oleh Manchester United di musim panas tahun depan, sorry ya. Tapi itu bukan situasi saat ini. Ada berbagai rumor, termasuk juga Coventry City, Frank Lampard kabarnya menginginkan Mason Mount ya, dengan segala pengalamannya, ditolak oleh Manchester United. Dari AC Milan, Ruben Amorim yang juga menyukai profil dari Mason Mount, kabarnya juga menginginkan, ditolak oleh Manchester United. Dan yang terbaru tadi ada deretan klub, termasuk juga yang salah satu yang paling intens, yaitu adalah Newcastle United yang ditolak oleh Manchester United karena Michael Carrick tidak ingin kehilangan Mason Mount. Nah, kalau dilihat dari bagaimana peran dari Mason Mount di squad Manchester United untuk musim ini, menurut gua masih sulit bagi seorang Mason Mount untuk menembus ke starting 11, artinya menjadi starter dari Manchester United. Tapi bukan berarti dia tidak memiliki fungsi, paling tidak untuk musim ini.
fungsi yang paling tebal menurut gue ada pada rotasi. Jadi diharapkan memang Mason Mount ini ya akan membantu rotasi Manchester United utamanya di lini tengah. Dia bisa bermain setidaknya di 3 posisi. Sebagai pemain tengah, gelandang serang, dan juga sebagai sayap sebelah kiri bagi Manchester United. Dan ini juga sempat dimainkan beberapa kali musim lalu. Dan menurut gue secara keseluruhan dia tidak tampil buruk ya. Dia tampil ya katakanlah cukup oke, dengan potensi untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, terkait dengan perkembangan yang lebih baik lagi, ini juga menjadi menurut gua tugas dari tim kepelatihan Manchester United. Sering sekali gue sebutkan bahwa tugas dari head coach itu bukan hanya terkait dengan memberikan rekomendasi, beli siapa, jual siapa, tidak, tapi juga memaksimalkan pemain yang ada. Gue juga melihat saat ini dengan catatan Mason Mount ya, beberapa musim di Manchester United ini juga bisa membuat kesulitan Manchester United beroperasi di bursa transfer musim panas melepas pemain ya, terutama Mason Mount ini. Mungkin harga tidak sesuai dan lain-lain. Ada tawaran banyak, tapi itu juga tidak membuat Manchester United ingin melepasnya. Artinya Manchester United tidak melihat ada faktor finansial yang mereka dalam tanda kutip butuhkan dari Mason Mount musim ini. Mereka masih lebih melihat Mason Mount diharapkan memang memiliki distribusi dari sisi permainan. Menurut gue seperti itu. Ya, profil Mason Mount menurut gue juga menarik ya. Bagaimana cara Mason Mount bermain, punya kecenderungan bermain dengan intensitas tinggi, pergerakan yang sangat liat sekali, luas, work rate-nya bagus. Lalu gue juga melihat Mason Mount ini memiliki karakter yang positif. Dengan berbagai hal yang terjadi di Manchester United, dia tetap positif. Dia tidak menimbulkan masalah, baik itu di atas lapangan maupun juga di luar lapangan. Pemberitaan terkait dengan Mason Mount pun juga cenderung positif-positif aja. Ya, gue harapkan dia bisa berkembang musim ini bersama dengan Manchester United. Tadi gue sebutkan bahwa Mason Mount mungkin tidak akan menjadi starter di banyak pertandingan Manchester United, tapi itu tidak berarti bahwa dia tidak akan berkembang musim ini bersama dengan Manchester United. Apalagi kalau disebutkan dia tidak akan memiliki kontribusi yang bagus dengan Manchester United. Gue tidak sepakat dengan hal tersebut. Musim lalu adalah musim di mana Mason Mount di Premier League ya mencetak gol paling banyak bagi Manchester United, yaitu adalah 3. Lalu penampilan bersama dengan Manchester United musim lalu juga merupakan yang terbanyak setelah 3 musim bersama dengan Manchester United. Total dia tampil sebanyak 23 pertandingan bersama dengan Manchester United. Jadi memang kalau dilihat dari 3 musim Mason Mount di Manchester United, baik itu secara performa, baik itu secara kesiapan fisik, memang ada semacam kayak grafik yang naik, dan harapannya dia bisa tambah naik lagi. Gua melihat ya, juga Mason Mount ini tetap memiliki peluang, semisal dia bisa tampil dengan maksimal, bisa jadi dia akan mendapatkan sebuah tempat di starting line up Manchester United. Ini juga merupakan sebuah kemungkinan menurut gua. Syaratnya adalah ya, dia harus terus menunjukkan performa yang bagus, baik itu di Carrington maupun juga di lapangan pertandingan ya, dan juga terus menunjukkan attitude yang positif. Dan tentu saja tidak kalah pentingnya untuk supaya dia tetap fit. Menurut gue seperti itu, untuk tetap fit. Manchester United yang musim depan akan berlaga di 4 kompetisi, artinya jumlah pertandingan akan lebih banyak lagi. Dan ini juga akan membuat sebuah peluang besar ya bagi Mason Mount ini untuk mendapatkan menit bermain juga yang lebih banyak. Bayangkan musim lalu Manchester United yang hanya berlaga secara domestik, ini bisa membuat Mason Mount mendapatkan kesempatan permainan yang paling tinggi di Manchester United sepanjang karirnya. Kalau dia bisa secara konsisten dengan jumlah pertandingan yang lebih banyak lagi, bukan tidak mungkin dia akan mendapatkan menit bermain lebih tinggi. Sekali lagi, walaupun tidak mesti dari starting 11, bisa jadi juga dari bangku cadangan. Dan Manchester United juga butuh menurut gua pemain-pemain ya, solusi-solusi, kualitas-kualitas yang memang bagus untuk tampil dari bangku cadangan. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United, membahas terkait dengan Mason Mount ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.